Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube Muin Ahmad. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang pas ya untuk saya berbagi atau sharing terkait dengan peraturan perpajakan yang harus kita ketahui bersama, terutama bagi teman-teman yang memang berkecimpung dalam dunia perpajakan. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini juga saya akan sedikit sharing ya terkait dengan materi yang disampaikan oleh DJP terkait dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023, di mana yang intinya bahwa di tahun 2024 per Januari 2024 perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata, di mana ada perbedaan ya dengan perhitungan PPh pasal 21 di tahun 2023 ke bawah. Baik teman-teman, di sini saya memiliki materi dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, kemudian jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian latar belakangnya ini bahwa PPh pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan wajib pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi wajib pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, seperti yang saya rasakan juga bahwasannya PPh pasal 21 di tahun 2023 ke bawah memang memiliki skema perhitungan yang dapat membingungkan, terutama dalam perhitungan disebulankan dan setahunkan. Karena memang jika saya menilik dengan peraturan ini, memang peraturan ini sangat memudahkan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan maupun pelaporan perpajakan itu sendiri. Nah, kemudian dasar hukumnya bahwasanya pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang isinya bahwa tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Nah, kemudian tujuan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ini yang pertama adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Nah, jadi tujuannya mempermudah ya dan menyederhanakan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian yang terakhir bahwa peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya tujuan dari PP nomor 58 tahun 2023 ini adalah untuk proses bisnis yang efektif, efisien dan akuntabel dapat terwujud. Kemudian apa sih dampak dari penerapan PP ini? Bahwa sebenarnya tidak ada dampak ya terkait dengan penerapan tarif efektif ini. Artinya tidak ada dampak yang signifikan, terutama dampak negatif bagi wajib pajak. Nah, penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Kemudian sedangkan perhitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh seperti ketentuan saat ini, di mana tarif pasal 17 ini untuk lapisan penghasilan 0 sampai 60 juta itu menggunakan 5%. Kemudian 60 sampai 250 itu menggunakan 15%. Kemudian 250 sampai 500 itu menggunakan
25% ya. Kemudian 500 ke atas itu menggunakan 30%, dan 5 miliar ke atas itu menggunakan 30%. Mohon dikoreksi jika salah ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya dampak atas peraturan tarif efektif ini memang tidak ada dampak yang merugikan ya, di mana justru memudahkan wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan itu sendiri. Kemudian dalam penerapan tarif efektif ini, di mana perhitungannya itu dari Januari sampai November itu menggunakan bruto sebagai dasar perhitungan pajak sendiri. Nah, kemudian di slide berikutnya itu nanti akan dijelaskan juga terkait dengan tarif efektif rata-rata, di mana ada TRA, kemudian TRB dan TRC. Kemudian selanjutnya adalah struktur peraturan pemerintah. Teman-teman bisa baca sendiri untuk struktur pemerintah. Nanti saya akan share di link yang akan saya sematkan di deskripsi ya. Nah, ini seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, di mana penghasilan PKP atau penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta itu menggunakan 5%. 60 sampai 250 juta menggunakan 15%, 250 sampai 500 itu menggunakan 25%, kemudian 500 sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar menggunakan tarif pajak 35%. Nah, ini yang menjadi inti utama yang membedakan antara perhitungan pajak PPh 21 tahun 2023 ke bawah dengan perhitungan PPh 21 yang mulai berlaku di tahun 2024, di mana ada yang dinamakan dengan metode tarif efektif rata-rata dan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu tarif efektif bulanan khusus bagi karyawan tetap, di mana memiliki penghasilan bulanan tetap. Kemudian untuk yang kedua itu tarif efektif harian. Ini khusus untuk karyawan yang dimana penggajiannya dilakukan secara harian. Kemudian di sini saya akan fokus menjelaskan tentang tarif efektif bulanan ya teman-teman, di mana terbagi menjadi tiga, di mana TRA, di mana dengan PTKP TK 0, kemudian TK 1 dan K0 itu termasuk TRA. Kemudian TRB. TRB di sini terdiri dari TK 2 dan K1 serta TK 3 dan K2. Kemudian yang terakhir yaitu untuk PTKP khusus untuk K3, di mana memiliki nilai PTKP-nya 72 juta. Nah, ini adalah lapisan penghasilan bruto yang termasuk dalam TRA. Teman-teman bisa lihat di slide yang saya tampilkan di layar, di mana terdiri dari 44 row ya, di mana 0 sampai 5 juta 400 itu menggunakan TRA 0%, di mana apabila penghasilan sampai brutonya itu 5 juta 400 ke bawah maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Teman-teman bisa baca untuk lapisan TRA ya. Kemudian yang TRB. TRB berbeda poinnya dengan TRA ya, dimana untuk nilai terendah yang kena pajak itu 5.400.000 ke atas. Sedangkan nilai terendah TRB yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu 6.200.000 ke atas. Dan juga untuk nilai maksimalnya atau nilai lebih dari 1.405 juta itu 34%, berbeda dengan yang TRA ya, yang di sini. Kemudian berikutnya yaitu TRC, di mana lapisannya juga berbeda dari TRA dan TRB, di mana TRA di sini menggunakan minimal kena pajak yaitu 5.400.000 ke atas, kemudian TRB yaitu 6,2 ke atas,
Kemudian yang tier C itu 6,6 ke atas itu yang dikenakan tarif efektif bulanan 0,20%. Nah, baik, mungkin itu penjelasan secara singkat yang bisa saya sampaikan, yang mana mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua terkait dengan case-case tertentu dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, di sini ada contoh terkait dengan penerapan PP nomor 58 tahun 2003, di mana petunjuk pelaksanaannya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Nanti teman-teman bisa cek juga mengenai detail perhitungannya. Karena di sini juga di PMK ini begitu banyak case-case atau contoh kasus yang dijabarkan oleh PMK. Ini adalah salah satu contoh terkait dengan perhitungan pajak penghasilan atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Kemudian ada juga perhitungan untuk yang 1.2, perhitungan pajak penghasilan atas pegawai tetap yang mulai bekerja atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Nanti saya akan coba jelaskan, mungkin ini saya bisa jelaskan nanti terkait dengan apabila karyawan bergabung atau berhenti di pertengahan tahun. Nah, contoh, kembali ke contoh ya, di mana Tuan R pada bekerja di perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta, serta memiliki atau membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulannya. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, baik kita cek satu persatu analisa ya, di mana gaji yang bersangkutan 10 juta setiap bulannya, kemudian juga memiliki kewajiban membayar iuran sebesar 100.000 per bulan, dan Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. K0. Nah, kita coba lihat di sini untuk K0 ini menggunakan tarif efektif rata-rata yang bagian A ya. Oke, kita kembali ke contoh. Nah, untuk perhitungan bulanan saat ini, artinya perhitungan bulanan di tahun 2023 ke bawah ada sebagai berikut. Ini adalah detail perhitungannya, di mana gaji 10 juta, kemudian biaya jabatannya 500.000, iuran pensiun 100.000, kemudian total penghasilan sebulan adalah 9,4. Kita kalikanlah dengan setahun full, yaitu 12 kali 9,4, maka menghasilkan 112.800.000. Nah, kemudian PTKP untuk K0 itu 58.500.000. Dan kemudian penghasilan PKP dalam setahun itu 54.300.000. Kemudian kita relatekan atau referensikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, di mana 0 sampai 60 juta menggunakan tarif pajak 5%. Maka dalam setahun pajak untuk Tuan R ini adalah 2,7. 2.715.000. Di mana ketika kita bagi ke dalam 12 bulan, maka per bulannya itu Rp226.250. Nah, ini adalah perhitungan PPH bulanan saat ini, yang mana berlaku untuk tahun 2023 ke bawah. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan tarif efektif rata-rata yang mulai berlaku di tahun 2024? Nah, ini kita bisa simak di layar, di mana untuk Tuan R ini penghasilan per bulannya 10 juta. Kemudian PPH setahun 2,7. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tarif efektif rata-rata, di mana Januari sampai Desember setiap bulannya 226.250. Sedangkan untuk Januari sampai November menggunakan tarif efektif maka 200.000 per bulan. Dan Desember pasti akan mengalami kekurangan bayar pajak, sehingga akan timbul pajak yang besar di Desember. Nah, perhitungannya cukup mudah menggunakan tarif efektif rata-rata ini, di mana
Kita bisa lihat Januari sampai November itu 2% dikali 10 juta. 2% ini kita lihat bahwasanya 10 juta ini merupakan TRA yang memiliki tarif TER-nya yaitu 2%. Nah, seperti ini. Nah, mungkin di slide yang dari DJP kurang ini ya, kurang detail. Saya akan coba jelaskan di Excel yang saya buat. Nah, ini adalah contoh yang saya buat dengan melihat referensi dari PMK 168 tahun 2023. Baik, misalnya kita memiliki gaji 10 juta ya sebulan. Anggap misalnya ini adalah rutin ya. Baik teman-teman, setelah kita menyimak secara bersama terkait dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang PPh pasal 21 terbaru yang menggunakan metode TER dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Baik, berikutnya kita coba melakukan simulasi ya. Simulasi di Microsoft Excel terkait dengan cara perhitungan PPh 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata. Nah, di sini saya memiliki 3 kasus. Yang pertama itu karyawan yang bekerja dalam setahun. Berikutnya adalah karyawan yang bekerja pertengahan tahun. Dan yang terakhir adalah karyawan yang berhenti pada tahun berjalan. Nah, ketiga kasus ini saya ambil dari PMK 168 tahun 2023 karena memang PPh 21 itu memiliki banyak varian atau variasi terkait dengan bagaimana cara perhitungan PPh 21 dengan berbagai kondisi tertentu. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan 3 kondisi. Baik, yang pertama adalah kita contohkan bagaimana karyawan A dengan status nikah K1. Karyawan A ini bekerja selama setahun. Baik, kita contohkan di sini ada kolom ya, kolom perhitungan tarif PPh 21 TER dan juga nanti di akhir masa pajak juga akan dilakukan perhitungan PPh menggunakan tarif pasal 17. Baik, kita simulasikan di mana gaji pokok kita cantumkan misalnya 6 juta. Kita copy semua ya. Kita asumsikan gajinya tidak ada kenaikan. Berikutnya transportasi, kemudian jabatan, kemudian uang makan. Kita copy semua. Oke, berikutnya misalnya di Januari ada lembur 1.500.000. Kemudian ada bonus di bulan April 6 juta. Kemudian di bulan Mei ada THR 6 juta. Nah, ini adalah contoh simulasi karyawan yang bekerja dalam setahun. Dan saya akan menggunakan metode PPh 21 dengan metode gross, yakni di mana PPh 21 ini dipotong dari karyawan. Berikutnya kita sesuaikan dengan tarif TR-nya, di mana tarif TR ini merupakan K1 ya. K1 itu merupakan
kelompok dari TER B jenisnya. Dengan penghasilan 9,4, maka tarif efektifnya itu adalah 1,5. Baik, kita masukkan 1,5%. Kemudian kita copy ke upah atau bruto yang sama ya. Harus diingat bahwasanya berdasarkan PMK nomor 68, mohon maaf, PP nomor 68, bahwasanya metode TR ini digunakan untuk masa pajak Januari sampai bulan November. Sedangkan di masa akhir pajak itu tidak menggunakan TER tetapi menggunakan tarif pasal 17. Ini berlaku juga bagi karyawan yang memang bekerja pertengahan tahun. Misalnya bekerja di sini Agustus sampai Desember, maka Agustus sampai November itu menggunakan TER, sedangkan di Desember itu menggunakan tarif pasal 17. Berikutnya juga berlaku pada karyawan berhenti pada pertengahan tahun. Misalnya Januari sampai April itu tetap menggunakan TER, kemudian di bulan Mei selaku masa pajak terakhir maka menggunakan tarif pasal 17. Oke, kita sudah menemukan bahwa 9,4 juta ini menggunakan tarif TER 1,50. Berikutnya kita cari tarif TER untuk 10,9 juta. Nah, maka menggunakan tarif B 2%. Berikutnya 15,4. Maka menggunakan tarif 6%. Ini adalah akumulasi pajak PP21 terutang dari Januari sampai November berjumlah 3.196.236. Kemudian kita masuk ke tabel perhitungan PP21 masa pajak terakhir. Kita coba masukkan penghasilan brutonya 126.403.200. Berikutnya biaya jabatan kita coba kalikan. Karena di sini sudah di atas 6,3 dalam setahun, maka kita ubah menjadi 6 juta. Karena aturan biaya jabatan itu adalah maksimal dalam setahun 6 juta. Kemudian JHT selama 12 bulan dikali 2. Kemudian JP juga sama. JHT dan JP saya asumsikan untuk dasar potongannya sama seperti JKM dan JKK. Nah, kemudian kita sudah menemukan penghasilan neto disetahunkan. Kemudian di sini K1 maka nilainya 63 juta. Maka untuk penghasilan kena pajaknya itu 54 juta. Berdasarkan tarif pasal 17 bahwasanya penghasilan dari 0 sampai 60 juta maka menggunakan tarif 5%. Kemudian kita coba bandingkan PPh pasal 21 terutang selama setahun dikurangi PPh 21 Januari sampai November 2024, di mana PPh setahun berjumlah 2,7, sedangkan di PPh Januari sampai November berjumlah 3,1. Dan ternyata hasilnya pajak Desember ini karyawan A ini memiliki kelebihan bayar pajak. Itu artinya bahwasanya kelebihan bayar pajak sekitar Rp488.076, maka itu dikembalikan ke karyawan. Sehingga dengan adanya pengembalian ini, baik akumulasi Januari sampai Desember itu sama dengan akumulasi masa pajak terakhir, yakni 2,7. Berikutnya kita melakukan simulasi untuk karyawan yang bekerja pada pertengahan tahun. Kita menggunakan data yang menggunakan karyawan bekerja dalam setahun. Kita gunakan data untuk karyawan yang setahun dari Agustus ya. Kita copy semua. Baik, kemudian kita
masukkan ke dalam tabel PPh 21 masa pajak terakhir. Nah, kemudian ternyata diketahui bahwa karyawan ini dalam 5 bulan bekerja seharusnya tidak dikenakan pajak karena penghasilan kena pajaknya itu masih di bawah, yaitu minus 19 juta. Maka pajak yang sudah dibayarkan dari Agustus sampai November sebesar Rp564.516 akan dikembalikan kembali ke karyawan di bulan Desember. Sehingga secara akumulasi baik perhitungan TER dan perhitungan masa pajak terakhir itu akan sama, yaitu nihil, tidak kena pajak. Berikutnya adalah perhitungan pajak untuk karyawan berhenti pada tahun berjalan. Baik, kita gunakan data karyawan yang bekerja dalam setahun. Baik, karena biaya jabatan kalau dikali 5% itu di atas 2,5, maka kita setting bahwasannya dalam 5 bulan ini biaya pajak 2,5. Karena berdasarkan aturan bahwasanya biaya jabatan itu dalam setahun 6 juta, berarti jika dibagi 12 maka masing-masing per bulannya 500.000. Kemudian untuk PKP ternyata karyawan yang resign ini masih di bawah PKP, sehingga realisasinya harusnya karyawan ini tidak kena pajak. Baik, kita kopikan dulu. Karena dalam PPh 21 selama 5 bulan ini karyawan tersebut tidak kena PPh, maka jumlah pajak yang sudah dibayarkan dari Januari sampai April sebesar 1,4, maka dikembalikan lagi ke karyawan. Dalam perhitungan terakhir di masa pajak di bulan Mei, maka hasilnya nihil, sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa penggunaan tarif TR ini memang mempermudah bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pelaporan. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya jumlah pajak dengan menggunakan TER ataupun dengan metode sebelumnya di tahun 2023 di hasil akhirnya sama jumlahnya. Walaupun di TR ini pasti jika di atas TER A, TER B, TER C untuk penghasilan brutonya dikenakan tarif, maka di hasil masa pajak akhirnya tetap akan disesuaikan. Sehingga jangan heran apabila metode TR ini apabila di akhir masa pajak itu akan lebih bayar atau kurang bayar. Dan jumlah pajaknya itu akan lebih besar dari pajak yang sebelumnya atau lebih kurang dari pajak yang sebelumnya. Itu tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel YouTube Mulina Ahmad dan juga untuk like and share jika memang materi tentang tarif efektif rata-rata yang berlaku per Januari 2024 ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.